saat ini kita boleh dipertemukan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mau menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami puja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami bersama-sama keluarga besar SMP Masehi Kudus melaksanakan kebaktian bersama ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau lindungi kami, Kau urapi kami semua ya Bapa, di dalam kami menerima firman dan berkat dari Engkau. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan. Kita akan menyatakan kepada dunia ini bahwa kita lebih daripada pemenang. Kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita kembali. Be glorified. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. Your lifted up in this place. Jesus the Son, there's none other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. Your lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita bersama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah memelihara kami, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan untuk menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami ingin hidup kami tidak sia-sia, sebaliknya supaya kehidupan kami berguna bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi banyak orang, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu supaya Tuhan menuntun kami dengan kebenaran sabdamu yang membawa kami untuk hidup berguna dan memuliakan Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami rindu mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Daniel pasal 3. Beberapa ayat akan saya bacakan. Saya memulai dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang
bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saya melanjutkan di dalam ayat yang ke-8 sampai 12. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekal hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan November ini kita kembali memperingati satu peristiwa bersejarah pada tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Pada masa awal, beberapa saat saja setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Segera setelah itu, terjadilah upaya untuk menggagalkan apa yang telah diproklamasikan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaannya. Pasukan sekutu datang dan diboncengi oleh tentara Belanda untuk kembali berkuasa, bercokol menjajah Indonesia yang baru saja merdeka itu. Nah, di dalam kenyataan yang seperti itu, tentu bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Dan kita melihat bahwa di dalam momen perjuangan yang terjadi, khususnya yang pada masa itu, pada bulan November tahun 1945, di sekitar Surabaya, perlawanan terjadi. Seruan perjuangan yang sedemikian luar biasa digemakan oleh pidato yang begitu berapi-api dari Bung Tomo. Seruan untuk mengusir penjajah digelorakan dan perlawanan terjadi. Hari itu begitu banyak pahlawan bangsa yang gugur untuk membela kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan negeri kita tercinta Indonesia. Dan oleh karenanya tanggal 10 November itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Tujuannya adalah supaya bukan saja sekadar kita mengenang peristiwa itu, tetapi juga supaya kita menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan negeri kita. Tetapi lebih daripada itu, tentu saja ada hal yang lebih penting lagi yang terus relevan di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu kita meneladan jiwa dan semangat kepahlawanan. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pahlawan pengertiannya menurut KBBI adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya untuk membela atau menegakkan kebenaran. Juga memiliki pengertian sebagai seorang pejuang yang gagah berani. Nah, kita melihat dalam pengertian ini
tentu saja tidaklah harus itu berupa terjun ke medan peperangan. Saat ini tentu kita tidak berada di dalam suasana perang, bukan. Tetapi sesungguhnya jiwa kepahlawanan itu, yaitu jiwa yang berani berkorban untuk membela kebenaran, dapat senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita latih untuk tumbuh dan berkembang di dalam jiwa kita. Oleh karena sesungguhnya perjalanan hidup kita di dalam dunia ini adalah perjuangan, bukan? Dan hal yang dikehendaki oleh Tuhan tentu saja berjuang demi tegaknya kebenaran. Nah, oleh karena itu saya mengajak pada saat ini merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi saya telah bacakan. Kitab Daniel pasal 3, sebuah kisah yang cukup terkenal saya kira. Tentang 3 orang yang bernama Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Yang pada masa itu menerima kepercayaan sebagai pejabat pemerintahan atas wilayah Babel. Dan pada masa itu mereka yang memiliki kedudukan tinggi, para pejabat dikumpulkan oleh Raja Nebukadnezar. Untuk apa? Untuk melakukan penyembahan kepada patung Raja Nebukadnezar yang telah dibangunnya. Patung itu didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Patung emas yang dikatakan tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Patung yang begitu besar pada masa itu. Tetapi kita melihat apa yang kemudian terjadi. Pada waktu tanda untuk melakukan penyembahan di hari pentabisan patung itu, ternyata Sadrak, Mesakh, dan Abednego tidak bersedia untuk turut sujud menyembah kepada patung itu. Oleh karena apa? Oleh karena mereka berpijak kepada kebenaran. Kebenaran yang mereka yakini, yaitu perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka supaya tidak ada pada mereka Allah lain di hadapan Tuhan. Hukum yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian juga hukum yang berikutnya menegaskan, jangan membuat patung menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal ini, Sadrak, Mesakh, dan Abednego berpijak kepada kebenaran itu, dan mereka berani untuk berdiri teguh di atasnya, membela kebenaran ini sekalipun itu menentang raja yang sangat berkuasa pada waktu itu. Tentu ada konsekuensinya bagi mereka, ada hal yang harus dibayar, yang harus dikorbankan oleh mereka. Risiko yang begitu besar itu telah dinyatakan bahwa siapa yang tidak taat akan dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Dan demikianlah, karena mereka tetap menolak perintah dari Raja Nebukadnezar itu, mereka kemudian dengan tangan yang terikat dimasukkan atau dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Bahkan bukan hanya itu, tetapi oleh karena marahnya, Raja Nebukadnezar itu memerintahkan supaya apa? Supaya dapur perapian itu dilipat gandakan panasnya 7 kali lipat lebih panas. Dan kalau kita melihat apa akibatnya, dikatakan di dalam ayat yang ke-20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesakh, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Setelah diikat, dicampakkan ke dapur perapian yang telah dipanaskan 7 kali lipat. Dan apa yang terjadi? Mereka yang melemparkan Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu terbakar mati. Tetapi yang mengherankan adalah
bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego justru terselamatkan. Nah, kita melihat sesungguhnya Sadrak, Mesak, dan Abednego berkorban untuk menegakkan kebenaran yang diyakininya. Risikonya adalah kematian, dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu, tetapi mereka berdiri teguh di atas kebenaran. Dan Tuhan membela mereka. Nah, sesungguhnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang yang memiliki jiwa pahlawan. Mereka begitu menonjol dalam hal keberanian dan semangat pengorbanannya untuk membela kebenaran. Mereka memang tidak maju berperang, tetapi kita melihat ketika mereka berdiri di atas prinsip kebenaran itu, sekalipun untuk itu mereka harus menghadapi risiko yang begitu besar, mereka berani untuk mengambil langkah itu. Inilah jiwa kepahlawanan itu. Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pun di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk memupuk tumbuh kembangnya jiwa kepahlawanan di dalam diri kita. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan itu terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan banyak orang yang bersedia berdiri teguh untuk membela kebenaran. Kalau tidak, maka rusaklah negeri ini. Kalau tidak, maka rusaklah dunia ini. Nah, oleh karena itu, biarlah kita hidup memegang teguh firman Tuhan, supaya kita berani berdiri di atas kebenaran dan berkorban untuk membela kebenaran. Niscaya kita menjadi pahlawan-pahlawan masa kini di dalam bidang apapun kehidupan kita. Kalau kita memiliki prinsip berdiri di atas kebenaran dengan berani kita membela kebenaran, maka kita adalah pahlawan-pahlawan. Selamat untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November yang akan datang, dengan cara bertekad kuat untuk terus memupuk, menumbuh kembangkan jiwa kepahlawanan, jiwa yang berani dan berkorban untuk membela kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur ya Bapa untuk kebaktian hari ini. Roh Kudus-Mu pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menerangi hidup kami dan kiranya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan ambil waktu sebentar. Selesai. Ibadah telah selesai, kita akan bertemu dalam ibadah berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.